Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Satu Bilah. Ada dua hal yang bisa menyebabkan teman-teman gagal dalam mengasah. Langsung aja. Jadi saya mau jelasin dua hal ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil mengasah ya. Karena kalau teman-teman lakukan dua hal ini, dijamin bakal berantakan asahannya. Oke, yang pertama. Kesalahan yang pertama, salah dalam teknik mengasah ya. Kesalahan dalam tekniknya. Yang pertama, sudut asah yang tidak konsisten. Jadi setiap jenis pisau itu memiliki sudut asah yang optimal. Jika sudut asah yang digunakan itu tidak sesuai ketika mengasah, maka ketajaman tidak akan merata. Oke, jadi sudut asah yang tidak konsisten, dia akan menjadikan asahan menjadi jelek ya. Oke, contohnya seperti ini. Ini contoh aja ya, ini contoh aja. Kita geser dulu. Nah, ini. Contohnya kita sedang mengasah ya. Nah, ini sudut asahnya nih tidak stabil. Jadi kadang dia berdiri, kadang dia roboh gitu kan. Jadi yang disebut dengan sudut asah yang tidak stabil itu dia kadang berdiri seperti ini, kadang dia turun, berdiri lagi, turun lagi. Nah, ini. Itu yang disebut dengan sudut asah yang tidak maksimal atau tidak konsisten. Makanya teman-teman ketika mengasah harus sudut asahnya harus konsisten ya. Kalau kemiringannya itu 20 derajat misalnya, ya harus tetap 20 derajat, jangan naik turun, nanti bisa asahannya gagal. Yang kedua, ini masih dalam kesalahan dalam teknik ya. Kesalahan dalam teknik, tekanan yang terlalu kuat atau terlalu lembut. Tekanan terlalu keras akan mengakibatkan mata bilah menjadi rusak, sedangkan terlalu halus tidak akan mengikis mata bilah, jadi pisaunya nggak tajam-tajam. Oke, jadi kalau nekannya itu terlalu kuat ya, maka pisau akan pecah atau patah atau rombang. Tapi kalau terlalu lemah ya kan, pisau itu tidak akan terkikis, jadi lama sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak tajam-tajam. Apalagi kalau keras ya, atau bilahnya keras, dia nggak akan tajam-tajam. Jadi harus tekanannya itu harus pas, kurang lebih 5 kilo lah, tekanan 5 kilo itu pas. Jadi kalau teman-teman punya timbangan, coba tekan sampai 5 kilo. Nah, itu tekanan yang pas untuk mengasah pisau. Oke, itu contohnya 2. Kemudian lanjut ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua, kondisi batu asah atau media asah yang buruk. Nah, ini. Jadi tadi kesalahan yang pertama, tekniknya yang salah. Contohnya adalah sudutnya tidak konsisten dan tekanannya terlalu keras atau terlalu lemah. Nah, kesalahan yang kedua, kondisi batu asahan yang buruk. Contohnya, batu asahan yang udah aus. Nah, ini contohnya diamond plat ini ya. Diamond plat ini kalau dia semakin lama, dia akan semakin aus. Jadi dia tidak menggerus lagi. Jadi ketika teman-teman ngasah pakai diamond plat yang udah aus, proses mengasah pasti akan menjadi lama. Ya, karena dia udah nggak abrasif lagi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, media asahnya itu kotor ya, seperti ada partikel atau bekas asahan yang menempel. Nah, ini contohnya batu asahan. Kalau dia kotor, maka dia tidak akan menggerus mata bilah. Makanya teman-teman harus bersihkan batu asahannya ya. Pakai amplas bisa ya. Jadi pakai amplas saja, 400 boleh ya, 400, supaya dia bersih dan rata. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, sisi batu asahan yang tidak rapih. Nah, ini udah rapi banget nih pinggirannya nih. Ini yang harus diperhatikan ya, pinggiran sini. Nah, ini kalau pinggirannya nih bergerigi ya, nanti kalau
bergesekan dengan bilah, bilahnya dijamin langsung rompang. Oke, makanya ini harus diamplas saja, diamplas 400 sampai dia rapi rata ya. Kalau bisa jangan bikin tajam ya, ini kan nggak tajam nih ya, sikunya ini atau pinggirnya ini dia harus rapi. Oke, itu aja ya, 2 contoh atau 2 alasan kenapa teman-teman gagal dalam mengasah. Sekarang saya kasih tips mengasah supaya bagus dan lancar. 3 tips aja. Yang pertama, pelajari sudut asah yang tepat untuk jenis pisau Anda. Jadi pisaunya sudut asahnya tuh berapa ya. Kalau pisau jagal biasanya 17 atau 15. Nah, teman-teman pisaunya pisau apa? Pelajari sudutnya dan belajar konsisten ketika mengasah. Kedua, gunakan batu asahan yang kualitas baik dan sesuai dengan tahapan mengasah. Ya, jadi ada 400, 1000 dan 6000. Jadi ada tahapannya. Jadi gunakan. Jadi jangan dari 6000 ke 400. Wah, rusak mata bilahnya. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan pisau dan batu asahan sebelum dan sesudah mengasah. Sebelum mengasah dibersihin dulu pisaunya ya, pakai ini nih ya, Mr. Muscle. Setelah mengasah pun dibersihin lagi. Oke, itu aja tipsnya mengasah. Mudah-mudahan teman-teman bisa lancar ketika mau belajar mengasah atau mengasah pisau-pisau yang mungkin di rumah udah banyak banget ya pisaunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bikin video lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Satu Bilah.